10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peringatan Hari Raya Nyepi, Miftah Farid juga sudah melaporkan jika umat muslim di Desa Adat Tuban, Kabupaten Badung tetap bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Sebagai bentuk saling menghargai, umat muslim yang beribadah tidak menggunakan pengeras suara. Para pecalang pun menjaga keamanan mereka. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Semangat toleransi sangat terasa di perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengurus gereja katedral menyediakan lahan parkir bagi umat muslim yang hendak menunaikan sholat Id. Mereka juga mengatur dan menjaga keamanan kendaraan warga agar dapat beribadah dengan tenang di Masjid Istiqlal. Adapun bentuk proyek yang kami kerjakan berupa flyer. Berikut ini kami tampilkan flyer yang telah kami selesaikan, di mana judul dari flyer ini adalah Kacamata Mahasiswa Terhadap Kata Toleransi. Adapun isi dari flyer ini mencakup ringkasan pandangan kami, para mahasiswa dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kata toleransi, yang dimana pemaparan atau pembahasan lebih detailnya akan kami paparkan lebih lanjut di video berikut ini. Namun, sebelum memasuki pemaparan pandangan kami terhadap kata toleransi tersebut, dalam flyer ini kami menyediakan tempat kepada para pembaca untuk memberikan pandangannya masing-masing terhadap kata toleransi. Dengan kata lain, menurut kalian, apa dan bagaimana sih toleransi itu? Silakan berpendapat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 24 akan memaparkan tugas proyek yang telah kami selesaikan. Adapun judul dari proyek kami ini adalah Kacamata Mahasiswa Terhadap Kata Pandangan Toleransi. kami para mahasiswa dari kelompok 3 terhadap kata toleransi. Toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Sikap menghargai ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat. Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang bisa memicu diskriminasi. Banyak kasus intoleransi akibat perbedaan suku dan keyakinan. Sikap toleransi perlu disiapkan sejak kecil untuk menjaga perbedaan yang ada di masyarakat. Toleransi berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan toleran, tanggung jawab, disiplin, dan berpikir kritis. Nilai-nilai toleransi ini menjadi bekal untuk menghargai perbedaan dan pendapat sesama warga negara. Menciptakan kesepahaman, saling pengertian, dan kepercayaan satu dengan yang lain dalam kehidupan beragama tidaklah cukup dengan ketiga pendekatan itu. Dalam membangun kehidupan yang plural ini, terutama dalam beragama, sangat dituntut adanya kerukunan hidup antar sesama pemeluk agama karena kericuhan dalam kehidupan beragama sangat berpotensi untuk menjadi penghalang dalam pembangunan. Ada beberapa pemikiran yang diajukan untuk mencapai ketentraman dan kerukunan hidup beragama. Di antaranya adalah pemikiran mengenai setuju dalam perbedaan. Kita hendak mengakui bahwa di samping perbedaan yang terdapat di antara agama yang satu dengan yang lain, masih banyak terdapat kesamaan. Persamaan tersebut antara lain bahwa semua agama menghendaki pemeluknya hidup tentram dan bahagia, sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan anarkis, apalagi jika saling membunuh,
di antara sesama manusia. Tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama merupakan pendekatan teologis normatif, dialogis, dan konvergensi yang secara konseptual dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Pandangan saya terhadap kata toleransi. Setiap orang tentu mempunyai pendapat atau pandangan tentang dirinya sendiri. Hal ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai diri sendiri. Namun, menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting dilakukan. Pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menciptakan perdamaian setiap orang. Salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama maupun kepercayaannya masing-masing. Menurut saya sendiri, Matius Alvaro Sitorus, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan saling menolong satu sama lain tanpa memandang ras, suku, dan agama. Ketika manusia dapat saling mengasihi satu sama lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Menurut Kasifan, toleransi itu di mana diri ini mampu berdamai akan setiap perbedaan yang ada di setiap manusia yang mampu kita terima dengan lapang dada tanpa adanya rasa ketersinggungan di setiap manusia tersebut. Menurut pandangan saya, toleransi merupakan sikap yang diperlukan saat ini, di mana setiap umat beragama dapat menghormati agama lain dalam menjalani ibadahnya. Menghormati dalam hal ini bukan berarti umat beragama tersebut harus mengikuti kegiatan agama lain. Toleransi lebih banyak mendeskripsikan sifat yang disebut dengan toleran. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap untuk tidak mencampuri atau mengintervensi urusan atau perilaku pihak lainnya, saling menghormati dan saling menghargai, tanpa memandang bulu. Toleransi adalah menuju kedamaian. Toleransi juga disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Toleransi merupakan suatu sikap yang dimiliki setiap manusia untuk membentuk suatu komunitas yang saling memahami dan memberi sikap terhadap orang lain agar terjalin suatu kerukunan umat manusia. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan kami semua. Saran, sebagai mahasiswa, kita harus dapat bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama. Karena itu, kita harus bekerja sama satu sama lainnya meski punya latar belakang yang berbeda-beda. 2. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. 3. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh menghina dan mengejek-ngejek ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, kita juga harus menghormati orang lain yang sedang beribadah. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kekurangan dan salah dalam pengucapan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.